kali. Karena apa? Mungkin citra diri, persepsi saya sekarang ini, kalau tadi saya pakai baju olahraga, persepsi diri saya menyampaikan, oh Pak, baju olahraga itu kan dipakai untuk olahraga, bukan untuk pengajian. Oh Pak, kalau pakai baju lurik, belangkonan itu biasanya among tamu gitu. Oh ya udah, saya pakai ini tadi cari pecis, alhamdulillah dapat, sehingga saya merasa percaya diri. Nah, pada kesempatan hari ini pas sebetulnya bagaimana cara membangun citra diri positif. Padahal seringkali walaupun baju ini saya cari agak putih enggak, coklat enggak, klaus gitu ya. Tapi rasa ayem saya muncul. Walaupun sebetulnya dalam slide berikutnya Pak Fatur, kalau kita lihat manusia itu kan diciptakan sebaik-baik ciptaan. Sebetulnya dari sononya kita sudah diciptakan menjadi makhluk yang luar biasa, makhluk yang paling baik, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa rozaqnahum minad doyin bati wa faddalnahum ala kasirin mimman kholakna tafdilan. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Begitu juga dengan surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya, kita sebetulnya kalau bicara citra diri, konsep diri, persepsi kita bahwa kita lahir itu ya sebagai manusia yang diciptakan sebaik-baiknya, lebih mulia dari hewan, lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari setan. Jadi sebetulnya secara konsep diri begitu lahir ceprot, ya kita harusnya percaya diri. Karena kita dilahirkan dan ciptaan yang baik. Apalagi kalau referensi dari Bumut, untuk bisa jadi manusia, itu juga sudah pilihan. Kata bapak saya dulu itu, untuk bisa jadi saya itu dibutuhkan waktu 4 tahun katanya. Itu direwangi lembur awan esok bengi gitu. Karena saya dengan kakak saya itu jaraknya hampir 5 tahun. Gitu. Artinya apa? Kita lahir itu kan pilihan. Kata Bumut itu, yang pengen ketemu dengan sel telur itu jutaan mungkin ya. Ribuan juta miliaran sperma yang akhirnya ketemu satu tok, sehingga muncullah saya, gitu, muncullah panjenengan semua. Artinya bahwa selain kita diciptakan sebaik-baik ciptaan, kita juga merupakan orang pilihan. Kenapa? Ya karena tadi loh, sel ovum itu kan milih. Dan saya yakin, waktu kecil saya di kudang mbah saya itu kan juga gitu. Ini loh putuku yang paling ganteng, putuku yang terhebat, putuku yang paling luar biasa. Walaupun setelah agak besar sedikit, saya ya tanda tanya, loh, adik saya itu juga di kudang mbah saya juga bilangnya, wah ini kok ya putu yang paling baik lah. Terus saya kalah dong kalau gitu. Artinya apa? Setiap orang tua kita masih bilang, anak kita itu anak yang paling baik, anak kita paling terbaik. Artinya apa? Bahwa kita itu sudah sejak lahir sudah dimotivasi oleh keluarga kita. Tidak ada namanya orang tua begitu ngelem anaknya, wah anak kucing paling nakal, itu tidak ada. Artinya apa? Sejak dari keluarga kita sudah dimotivasi. Tinggal apakah kita merasa termotivasi atau tidak.
persepsi kita, apakah selama kita dikudang orang tua kita, dikudang saudara kita, itu masuk ke dalam alam sadar kita enggak? Sehingga membuat kita menjadi percaya diri. Nah, untuk itu tadi kita diciptakan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sumpah Allah di situ. Lanjut, Pak Batur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara citra diri, maka tidak akan lepas dari konsep diri. Kalau saya mencoba melihat dari beberapa literatur, apa sih konsep diri? Konsep diri itu adalah persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya. Mencakup keyakinan, pandangan, perasaan, sikap, tingkah laku yang diperoleh melalui pengalaman. Jadi kalau tadi kudangannya kudangan baik, apapun yang dilakukan keluarga kita selalu bicara tentang kebaikan, tentunya ini akan membawa kepada persepsi kita, hati kita. Karena yang kita lihat adalah orang-orang yang baik di sekitar kita, yang selalu memotivasi diri kita. Karena pengalaman. Karena persepsi itu juga dari pengalaman. Begitu juga selain pengalaman, interaksi sosial. Maka ada pepatah, kalau kita kumpul sama orang penjual tepung, maka wajar kalau badan kita gopak tepung ngabeh. Gitu. Kalau kita kumpulnya orang jual minyak wangi, ya bau kita wangi semua. Kalau kumpulnya sama preman, ya bedigal gitu. Nah ini, karena itu akan mempersepsikan pada diri kita. Itu menurut Kolun. Begitu juga dengan Senti mengatakan bahwa konsep diri itu adalah gagasan tentang diri sendiri. Terkait apa? Terkait bagaimana individu melihat diri kita sebagai seorang pribadi. Bagaimana individu merasa tentang dirinya sendiri. Padahal kita sering di masyarakat, kita begitu melihat tetangga sebelah beli kulkas, kita bingung. Wah, kulkasku kok cilik ya? Tetangga kulkasnya lebih besar, 2 pintu. Wah, saya besok harus beli kulkas pintu 8. Harus besar lagi. Oh, kadang seperti itu. Wah, kok saya begitu ketemu Pak Edisus kok jadi pendek ya? Walaupun saya di rumah tinggi sekali, itu kata Pak Son. Oh, ternyata itu tadi. Bagaimana kita mempersepsikan diri kita ternyata. Self-evaluasi. Bagaimana menilai diri kita. Dan bagaimana individu menginginkan diri kita sendiri menjadi manusia sesuai dengan yang diharapkan. Sering kita mempunyai cita-cita tertentu. Wah, besok makanya sering orang tua kita itu selalu berdoa kepada kita, ngudang kita. Sok naik gede jadi iki loh. Sok naik gede jadi ini ya, ini ya, ini ya. Itu sebenarnya doa dan mempersepsikan diri kita, oh, karena saya setiap hari selalu diminta orang tua untuk menjadi seorang ini, ya misalnya seorang perawat, seorang dokter, seorang insinyur, dan lain sebagainya. Maka di dalam hati kecil kita juga akan merasakan, oh iya ya, berarti nanti harapan orang tua saya seperti ini, harapan saya seperti ini. Maka begitu harapan itu tidak ketemu, ya maka akan jadi gejolak di situ. Nih, sehingga antara evaluasi diri dengan cita-cita diri kita harus balance, imbang, sesuai gitu. Jangan sampai kayak pungguk merindukan bulan. Walaupun sekarang ke bulan itu mudah juga. Gitu. Nih, yang ketiga, menurut Stuart Sandin, semua pikiran, keyakinan, kepercayaan yang membuat seseorang mengetahui siapa dirinya, yang mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Kayak tadi, saya mau ngasih pengajian, wah ini enggak tahu siai bener pora, kan gitu. Begitu saya pakai baju olahraga, oh ya ora pantes ya.
ideal diri saya jadi kurang gitu. Makanya saya mencoba untuk pakai baju putih, pakai patches, agar apa? Agar saya merasa nyaman. Oh itu loh, gambaran diri saya jadi baik, ideal diri saya jadi pas, walaupun ini jadi ya, wah kemeringet adem gitu ya, karena memberikan tausiah itu kan berat sekali. Gitu. Makanya saya ingin share aja ini, apa yang bisa saya sampaikan. Lanjut Pak Batur. Jadi kalau kita lihat, citra diri itu ya bagian dari konsep diri kita, konsep yang sangat besar sekali. Kalau kita lihat komponen konsep diri, menurut Ustadz Sandit, ada 5, ini yang biasa diajarkan di kesehatan. Satu adalah gambaran diri, citra tubuh kita. Bagaimana cara individu mempersepsikan tubuh kita. Baik itu ukuran, baik fungsi, baik penampilan, potensi tubuh, berikut bagiannya. Sering kita melihat, mendengarkan orang yang gemuk, yang slim, sama slim gitu ya. Kalau yang gemuk pengen kurus, direwangi diet gitu. Kalau yang kurus pengennya gemuk, makannya sampai 4 kali, 5 kali. Pak Son itu kalau saya lihat di depan ini sambil dengarkan, sambil makan. Saya lihat tadi sudah 2 bungkus habis ini. Nggak tahu yang bungkus terakhir untuk saya apakah dimakan juga gitu. Karena Pak katanya saya pengen agak besar sedikit Pak. Itu kan hanya gambaran diri kita, citra diri kita. Kalau bicara ukuran. Makanya paling enak jadi orang Jawa. Kenapa? Wong tiba wae blasat itu. Alhamdulillah untung helm kura copot. Begitu tangan kanannya luka juga alhamdulillah untung yang kiri ndak apa-apa. Artinya apa? Dia memahami gambaran diri atau kalau kita mau lihat secara global, filosofi orang Jawa itu kan selalu bersyukur. Sehingga jarang kalau orang Jawa yang benar-benar memahami filosofi orang Jawa, mungkin orang Islam, selalu bersyukur, maka tidak ada perubahan terhadap citra dirinya. Nih, penampilannya ya mau pakai apapun biasa aja. Kayak, mohon maaf, kalau orang desa itu mau ke pasar pakai daster, mau ke mall pakai daster, jemur pakaian, mohon maaf, kadang kotangan tok, sewean, jaritan, biasa aja. Tapi kita, kalau mau keluar kok nganggo daster, ketone ora ilok, gitu loh. Penampilannya kurang sip. Ora bengesan itu kok, ya ora well, gitu loh. Merasa ada sesuatu yang kurang, gitu loh. Kadang nek pupuran itu, satu cepuk bedak habis hanya sekali pupuran, gitu. Kenapa? Karena gambaran dirinya supaya dilihat orang, dipersepsikan, wah, si Paijo kayak cantik sekali, apa, pinter sekali, Paijo itu ganteng sekali, Painah hayu sekali, dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran diri. Yang kedua, terkait dengan ideal diri. Persepsi individu tentang bagaimana seharusnya ia berperilaku sesuai dengan standar, sesuai dengan aspirasi, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan nilai personal tertentu. Nah, standarnya siapa? Kalau standarnya Unimus, setiap hari Senin harus pakai baju biru misalnya. Selasa pakai baju PTM, dan seterusnya. Makanya begitu kita tidak sesuai dengan standar, maka ada rasa, apa ya, merasa berdosa, merasa bersalah, orang pede gitu kan. Citra dirinya jadi berbeda. Ketemu orang aja tidak pakai name tag aja, ketemu orang langsung bilang, nyun sewu, saya lupa tadi tidak bawa ini. Ada orang langsung gitu. Kok meneng wae ya ndablek iku jenenge. Ya. Jadi kita pasti punya standar ideal tertentu. Unimus pun punya standar ideal tertentu yang mewajibkan seseorang harus seperti ini, karyawannya harus seperti ini. Maka keluarlah peraturan kepegawaian. Itu gunanya apa? Gunanya standar, agar apa? Persepsi individu di Unimus itu sama. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sekarang ini saatnya PMB, ya tentunya bagaimana caranya kita ikut berpromosi. Nggak usah disuruh, ideal diri kita mengatakan seperti itu. Karena standarnya sebagai pegawai Unimus harus promosi, ya harus. Orang sadoya-oya.
Kemudian juga bisa saja dari tujuan. Makanya dalam hidup itu selalu ada tujuan. Karena kita tahu bahwa hari ini harusnya lebih baik daripada kemarin. Lusa atau ke depan kita harus lebih baik lagi. Kalau enggak, kita termasuk orang yang merugi kita. Ini. Maka yang namanya standar tujuan harus kita koreksi terus supaya apa? Ideal diri kita meningkat. Jangan wis Pak ora Pak, ngene wae cukup, ngeten mawon cekap, ya kapan kita akan berkembang? Sehingga citra diri kita enggak bisa meningkat. Ketiga, harga diri. Penilaian individu tentang nilai personal yang diperoleh dengan menganalisis seberapa baik perilaku seseorang sesuai dengan ideal dirinya. Jadi saya mungkin punya standar tertentu, sehingga kalau saya tidak tercapai, maka harga diri saya akan jadi turun. Kadang orang merasa dipermalukan di hadapan orang lain, itu kan karena antara yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Saya pengennya seperti ini, ternyata di lapangan seperti ini. Saya merasa dipermalukan. Sehingga apa? Harga diri saya jadi turun. Walaupun kadang orang lain atau orang yang ada di hadapan kita tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Tapi karena persepsi kita, penilaian kita, membuat kita merasa harga diri kita tercabik-cabik. Ini. Yang keempat, peran diri. Serangkaian harapan tentang bagaimana seseorang bersikap, berperilaku sesuai dengan posisinya. Kalau seorang pemimpin tentunya mempunyai harapan, ya orang lain punya harapan agar bisa memberikan suatu contoh. Anak buah melakukan sesuatu hal tentunya akan bercermin kepada pimpinannya. Orang tua juga seperti itu. Kita tidak bisa nyuruh seseorang, nyuruh anaknya untuk berperilaku baik kalau orang tuanya tidak berperilaku baik. Nyuruh sholat, kitanya tidak sholat. Nyuruh makan, kitanya tidak makan. Nyuruh belajar, kita tidaknya belajar. Jadi harapannya selalu tidak sinkron. Tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka kita sering uring-uringan. Maka anak-anak kecil sering bilang, wah, tidak sekolah, belajar dari rumah malah pusing, karena ibunya lebih galak daripada gurunya. Kenapa? Harapan ibunya anaknya pinter, bisa semuanya. Padahal anaknya belum tentu punya harapan yang sama. Kalau ini tidak klop, ya udah padu terus. Anaknya stres, suruh belajar buka YouTube, buka yang lainnya, dan lain sebagainya. Maka peran diri kita ini juga harus disesuaikan. Kemudian 5, identitas diri. Bagaimana kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan penilaian sebagai sintetis semua aspek konsep diri kita menjadi suatu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kelimanya ini ada sesuatu yang geser, ya enggak bisa. Ini. Maka kalau saya dipaksa untuk jadi Pak Kiai, ya enggak bisa. Wong aku jadi seneng wong wedok ayu. Kalau malah seneng wong lanang sing ganteng malah bermasalah ya. Ini Pak Son malah tertawa ini. Masih wajar ya Pak Son ya, kalau seneng wong wedok ayu ya. Maksudnya normal kata Pak Son. Artinya apa? Secara konsep diri kita, ya kelimanya harus benar-benar apa ya? Sejajar. Ini. Monggo Pak. Lanjut Pak. Slide-nya. Pak Watur, slide. Ya, jadi itu harus menjadi satu kesatuan. Sehingga apa? Supaya konsep diri kita menjadi yang bagus. Maka kalau kita lihat aspek-aspek dari konsep diri itu, ada intensitas afektif. Berapa kuat seseorang merasa bermacam-macam tipikal. Perasaannya, minatnya, sikapnya, emosi, dan lain sebagainya. Kenapa seorang mudah marah? Kenapa si Fulan tidak emosinya santai-santai aja? Nah, ini ternyata berpengaruh juga dalam konsep diri. Bagaimana dia minat,
Kalau orang mau masuk awang-awangan, kalau saya biasanya kalau dari rumah awang-awangan ya mending di rumah. Daripada masuk malah jadi masalah. Karena apa? Tidak efektif. Ini. Jadi inilah minat itu harus ditumbuhkan terus. Agar apa? Dalam menghidupi dunia, apalagi sekarang COVID, luar biasa. Ini perubahan kebiasaan kita, realita kita sangat luar biasa. Mantenan aja bisa jadi masalah sekarang. Nih, keluar rumah jadi masalah. Makanya kita harus hati-hati di situ. Yang kedua, citra diri. Inilah nanti yang mau kita bahas. Apa yang dilihat seseorang ketika dia melihat pada dirinya sendiri. Nih. Kemudian evaluasi diri. Berkenaan dengan apakah seseorang mempunyai pendapat menyenangkan atau tidak tentang bermacam-macam image yang ada pada diri kita. Biasanya evaluasi ini, kalau evaluasinya positif, kita guyang-guyu. Senang mesti. Tapi begitu evaluasi diri orang lain terhadap kita tidak bagus, wah, bisa jutek kita jotaan gitu, bisa nungging 3 hari 3 malam kita di tempat tidur gitu. Kenapa? Karena evaluasi diri kita dari orang lain jelek. Walaupun secara nurani kita itu orang yang paling tidak suka kalau dikatakan tidak baik. Ini. Tapi ayo kita bareng-bareng nanti mengevaluasi diri kita apa adanya. Kayak bercermin itu kan nggak bisa dibohongi. Tapi aplikasi sekarang itu wajah saya jelek, kalau di HP itu bisa jadi gantengnya luar biasa. Nih. Yang keempat, predisposisi tingkah laku. Jadi kemungkinan besar apa yang akan diperbuat seseorang ya di dalam memberikan respon atas evaluasi yang diberikan tentang diri kita. Jadi respon apa yang akan muncul saat orang melakukan evaluasi terhadap diri kita. Tadi yang saya sampaikan. Ini adalah aspek-aspek yang muncul pada diri kita kalau dikaitkan dengan konsep diri kita. Lanjut, Pak. Pak Fatur? Ya. Nah, ini pokok permasalahan tadi, sesuai dengan tema kita. Bagaimana caranya meningkatkan, memperbaiki citra diri kita. Kalau kemarin kita lihat, waktu COVID awal, setiap kali kita mau memberikan sumbangan sembako misalnya, APD misalnya, di belakang pasti pada bawa spanduk MMT. Keluarga besar Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan bantuan APD sekian kepada rumah sakit Muhammadiyah se-Indonesia misalnya. Itu merupakan salah satu bagian untuk pencitraan Unimus. Di tempat saya itu calon DPR, pada bagi-bagi di kantong berasnya ditulis bantuan dari Edisus calon RT 3 RW 3. Wah, nanti diberikan, difoto, kirim ke media massa, kirim ke YouTube. Agar apa? Wah, citra diri saya meningkat. Loh, Pak calon RT, kan gitu. Pak calon marbot, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk citra diri. Salah satu, kalau kerennya kata orang ekonomi Pak Hardi itu kan personal branding. Bagaimana upaya kita membranding diri kita. Kira-kira kalau saya mau pengajian, saya pakai baju putih ini agar terbranding, wah ini kiai tenanan gitu. Kiai Haji Edi Susanto, wah ketone ya pantas gitu, walaupun sebetulnya adoh rapas gitu. Tapi Kiai Haji Muhammad Fatur Rahman, wah ini kan pas gitu dari segi itu. Maka itulah citra diri yang ingin saya bangun. Maka kalau kita bicara citra diri adalah konsep yang dibentuk di dalam pikiran kita mengenai seperti apa yang kita nantinya inginkan sebagai seorang manusia. Nih, padahal jelas di Al-Quran disampaikan bahwa manusia adalah khalifah, pemimpin. Itu sudah jelas di situ dinyatakan seperti itu. Tapi kadang kita tidak percaya diri.
Karena apa? Ya citra diri kita loh. Saya nggak tahu apakah kudangan orang dulu itu makbul gitu. Makanya kalau kita ngudang seseorang harus yang baik. Omongan kita kepada anak harus baik. Supaya apa? Ternyata nggak tahu benar atau salah ini ilmunya. Ternyata itu membekas pada diri kita sampai dewasa ini. Saya pun masih bisa merekam kejadian-kejadian saya waktu kecil. Oh, saya dulu dikudang kayak gini, oh saya dulu diperlakukan seperti ini. Sehingga membentuk citra diri yang seperti ini. Isinan mungkin, dan lain sebagainya. Kenapa? Saya sering dilarang mungkin, kadang dicolke bebas, dan lain sebagainya. Citra diri juga merupakan suatu apa yang dilihat seseorang ketika dia melihat dirinya sendiri. Apa yang dipikirkan tentang dirinya sendiri. Makanya saya sering kalau sebelum tidur selalu mengingat apa yang saya lakukan tadi pagi. Apa ada sesuatu yang kurang pas terhadap rencana yang selama ini saya lakukan, yang saya buat. Nek ndak pas kenapa ya? Nah, inilah yang membuat kadang begitu tidur saya selalu pulas. Tapi kalau ada masalah yang belum bisa saya selesaikan, ya tidur saya jadi gelasahan. Ini. Kenapa? Saya melihat diri saya sendiri belum ideal menurut standar yang saya terapkan di situ. Nih. Terus bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, gambaran dirinya yang sebenarnya, dengan keinginan yang, harapan yang diinginkan. Nah, sehingga itulah muncul citra diri kita. Nih, pengennya numpak sepeda Brompton, tapi itu sepeda whimsical. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian juga kesan yang dimiliki mengenai diri sendiri yang membentuk persepsi kolektif mengenai aset dan kewajiban seseorang. Saya merasa pede jadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Maka kemana-mana kok ditanya, kenapa? Dari mana? Unimus, Pak. Ya alhamdulillah memang saya dibentuk oleh dosen-dosen saya untuk selalu percaya diri. Unimus the best. Gitu. Sehingga kemana-mana orang yakin. Dan alhamdulillah kalau kita berjalan dari Jawa Tengah, ujung barat sampai ujung timur, hampir sebagian besar alumni kita ke sana. Jadi kalau saya merasakan seorang perawat kemanapun pergi, ayem gitu. Sehingga membentuk citra diri. Kenapa? Karena alumni Unimus banyak sekali tersebar di sana. Bahkan mungkin di dunia. Waktu umroh tiba-tiba ada WA dari mahasiswa, tahu, saya padahal enggak informasi ke mahasiswa, Pak, sedang di umroh ya, sedang di Arab Saudi ya, bisa ketemu enggak, Pak? Wah, itu merasakan, wah, luar biasa saya itu. Itulah yang membentuk citra diri menjadi positif. Jadi kesan yang dimiliki mengenai diri kita sendiri, yang dibentuk berdasarkan apa? Kolektif, persepsi banyak orang. Maka kalau semua warga Unimus, mulai dari tukang sapu, tukang kebun, ya satpam, admin, ya tenaga pendidikan, laporan, kemudian dosennya, pimpinan mempunyai persepsi yang sama, kolektif kolegial terkait citra Unimus, saya yakin Unimus akan cepat berkembang di situ. Tapi kalau ada satu yang agak lendor, kalau ini tidak segera kita rangkul, kita kencengi, barat mobil, ya nanti pasti kalau untuk jalan mulai dari geludakan-geludakan, lama-lama badai copot. Nah ini, maka inilah yang harus kita sama. Kemudian juga diri itu adalah gambaran individu mengenai penampilan fisik, ya perasaan yang menyertainya baik dalam bagian tubuhnya, ya maupun secara keseluruhan dari tubuhnya berdasarkan penilaiannya sendiri. Ini sama tadi. Jadi aspek-aspek apa yang kita inginkan, kalau Unimus merupakan bagian dari tubuh kita, maka kita sudah sewajarnya selalu melihat, mendengarkan keluhan dari bagian-bagian tubuh kita. Makanya kalau mau tidur, oh tangannya sing kemeng dipijeti, kepalanya pusing ya dipijeti, sama aja kalau dalam Unimus. Siapa mungkin yang berkeluh kesah, ayo kita datangi, kita tanya masalahnya apa yang bisa kita bantu, kita selesaikan bersama. Kalau mentok, ya kita selesaikan bareng-bareng, berjenjang. Sehingga membentuk citra diri yang positif dari semua karyawan yang ada. Monggo Pak Fatur, lanjut. Nah, makanya dalam citra diri
kita ada dua bagian. Satu citra diri yang positif, satu adalah citra diri yang negatif. Kalau bicara citra diri negatif, biasanya orangnya rendah diri, kurang memiliki dorongan atau semangat hidup, ngeten mawon cekap kok Pak, suka menunda waktu. Mas Son, ini 2 hari bisa enggak ya Mas? Waduh Pak, wangel Pak, ini ya paling ora seminggu Pak, itu bejo nek seminggu, mungkin 2 minggu, 2 wulan, iso-iso setahun Pak. Nah, seperti itu kalau dikasih tugas. Mohon maaf ya Pak Son, karena yang di depan saya hanya Pak Son, makanya ini tak gue contoh terus. Karena yang ada di pikiran saya Pak Son ini. Bu Jeki jauh di sana. Ya, pesimistis, ya orang mesti ragu, apa iso ya? Saya apa bisa ya? Unimus apa bisa ya? Ini pesimistis ini. Ini yang harus kita rubah. Emosinya rendah, kadang datar saja. Atau mungkin terlalu tinggi emosinya, sehingga mudah marah. Jadi pemalu, penyendiri, ya, hanya memiliki kepuasan tersendiri. Maksudnya kepuasan sendiri itu yang lain tidak puas, junungan puas dewe, ngane-ngane gitu. Maka itulah yang harus kita rubah menjadi citra diri yang positif. Apa sih citra diri yang positif? Satu, percaya diri. Pede, tapi ya ojo kebablasan. Yang sesuai lah, kan gitu. Kemudian berorientasi pada ambisi. Ambisi boleh. Tapi kalau ambisinya terlalu gede, tidak melihat tadi konsep dirinya, tidak melihat ideal dirinya, tidak melihat standar yang ada, wah bisa dianggap halu nanti, halusinasi, bahkan bisa aja masuk ke skizofren nanti. Ini gangguan jiwa. Nih, ambisi boleh. Ya, mampu menentukan sasaran hidup. Orang yang mempunyai citra diri yang positif pasti punya tujuan hidup. Tujuan hari ini apa yang dikerjakan, minggu depan apa, bulan depan apa, tahun depan apa, dan seterusnya. Pasti punya tujuan. Kalau enggak punya tujuan, wah bingung. Kalau kayak kita, kalau ayo jalan-jalan ke Java Mall, begitu jalan, mau apa sana? Yang penting jalan aja. Begitu lihat sepatu, wah bagus ya. Tadi, padahal ada keinginan kecil pengen beli Indomie goreng gitu. Tapi karena lihat sepatu yang bagus, pengen beli. Begitu sudah beli sepatu, lihat baju, wah bagus lagi ini. Mau beli uangnya kurang. Sehingga bingung gitu. Nah ini yang harus kita kuatkan. Tujuan sasaran hidup. Begitu juga Unimus. Unimus sudah punya rule, punya tujuan yang jelas, ayo kita bareng-bareng menyamakan persepsi kita dengan tujuan yang ingin dibuat oleh Unimus. Sehingga kita sebagai bagian dari Unimus ini bisa nyengkuyung bareng-bareng. Nih, terorganisasi, efisien, tujuan jelas, mampu. Ini loh. Makanya saya salut sama tentara, Polri, apapun yang diperintahkan oleh pimpinan pasti selalu menjawab, siap, siap salah komandan. Nah, walaupun salah aja siap. Nih, karena apa? Dia bersikap mampu. Karena sikap mampu atau menyatakan tidak mampu itu sangat berpengaruh terhadap pikiran kita, terhadap otak kita. Kalau kita bilang aku siap, maka pikiran kita akan menstimulus menjadi tidak siap. Kalau pikiran kita menyatakan tidak siap, maka respon metabolik tubuh kita juga menjadi tidak siap. Maka yang muncul apa? Aras-arasan, malas, dan sebagainya. Tapi kalau kita bilang siap, pikiran kita menjadi positif, wah semeringah kita, ayo. Kayak mau ketemu pacar dulu gitu. Sehari sebelumnya aja sudah, wah berbunga-bunga selalu siap. Mandi yang biasanya cuma 5 menit jadi 3 jam. Kenapa? Wah tadi loh, rasa mampunya pengen menjalankan tugas. Kemudian kepribadiannya jadi menyenangkan. Saya lihat Pak Son itu, wah sekarang pakai batik, senyum-senyum. Delok ya seneng aku. Gitu. Tapi kemarin sempat lesu karena ujian TOEFL-nya agak jelek. Dan keliru, nggarape, jadi wajahnya ditekuk gitu. Sehingga saya lihat, wah ini jadi delok awang-awangan, sing wajahnya jadi ganteng, jadi elek gitu.
Tapi sekarang senyum ya jadi bagus. Nah, ini loh. Jadilah orang yang kepribadiannya menjadi menyenangkan. Nih, kemudian mampu mengendalikan diri, emosi kita harus kita tata. Orang yang punya citra diri positif, wah pasti mampu mengendalikan diri kita. Dimarahi ya dengarkan. Orang menjadi pendengar setia, pendengar yang baik itu kan paling sulit. Padahal untuk bisa mengendalikan diri, itu harus mampu tadi menjadi pendengar yang baik. Kita sering memotong pembicaraan, menyela. Oh itu ya perkaranya tidak mudah. Saya pun seringkali kalau mahasiswa mau jawab, stop, aku ngerti karepmu. Atau kalau pas mengkaji pasien, begitu pasien baru berkeluh, Pak, perut saya kok kembung ya, wah, Bapak mesti tidak makan ya, Bapak punya mah ya, punya gastritis ya, wah, kan kayak diinterogasi akhirnya gitu. Sehingga akhirnya pasien tidak terbuka. Ini loh. Jadi bagaimana kita mampu mengendalikan diri di situ. Monggo Pak Fatur, lanjut. Ya, maka unsur-unsur pembentuk citra diri yang harus kita buat ya agar citra diri positif ya ini. Inilah faktor-faktor pembentuk atau unsur-unsur pembentuk citra diri kita. Apakah citra diri kita menjadi jelek, negatif, ataukah citra diri kita menjadi baik? Itu semua tergantung dari ini. Walaupun ada pengaruh dari teman sebaya, tadi yang saya sampaikan. Nek kumpulan kita Pak Kiai, mesti perilaku kita kayak Pak Kiai, itu pasti. Kebiasaan kita, habit kita kayak Pak Kiai. Kalau kumpul kita preman, ya mesti perilaku kita kayak preman. Nek kumpulit tukang minyak wangi, ya kita pasti harum baunya. Nih, teman sejawa, teman sebaya, kumpulannya sopo. Kalau saya kumpulan, makanya di kampus itu kadang ngeblok ini, ngeblok itu, ya mesti perilakunya jadi seperti itu. Maka ayo kita bareng-bareng. Teman sebaya semua ini Unimus, mulai dari bawah sampai atas. Karena itu akan membentuk citra diri kita bareng-bareng. Kolektif kolegial itu sangat perlu sekali. Kemudian masyarakat. Unggah-ungguh adat istiadat, budaya yang ada di masyarakat itu sangat berpengaruh. Kalau zaman saya kecil dulu, karena tidak pernah mandi di sungai, begitu orang mandi di sungai dengan segala bentuknya biasa aja, saya malu-malu kucing. Gitu. Nih, jadi adat kebiasaan di masyarakat sangat berpengaruh terhadap citra diri kita. Apalagi sejak kecil biasa dipakani rebung, dikasih makan rebung sama orang tua saya. Wadang orang timur rebung, gedek ya katut, makanya wajahnya rai gedek gitu ya. Oh itu kan ya kebiasaan yang muncul selama ini. Kalau kita waktu kecil anak kita mau keluar aja enggak boleh, ojo metu, di rumah aja belajar. Oh harus tidur jam siang dan seterusnya. Ya nanti begitu dewasa ya sulit kita mengambil keputusan. Karena enggak ada keberanian untuk itu, takut. Kemudian keluarga itu. Keluarga sangat penting sekali dalam membentuk citra diri kita. Merah, kuning, hijau anak kita, keluarga kita, tergantung dari bagaimana mengasuh kita, bagaimana pola asuh kita. Begitu juga. Kurang 10 menit, Pak Edi. Oh iya, mohon maaf. Unimus mau warna hijau, kuning, merah, ya tergantung dari keluarga besar kita. Selanjutnya, pengalaman hidup kita. Bagaimana pengalaman hidup kita? Ini juga mempengaruhi. Lanjut, Pak Fatur. Ya, nah bagaimana caranya? Terus Pak, lanjut. Lanjut Pak Fatul. Nah ini, satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berpikir objektif. Nih, seperti pada surat Al-Baqarah 216, yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Artinya apa? Ayo berpikirlah positif. Tugas dari atasan tentunya ada tugas baik gitu. Jangan sampai kita bilang, itu ngabot-ngaboti aku, nambah-nambahi gawean aku, bukan. Itu pasti ada tujuan yang lebih baik lagi.
Maka ayo kita selalu berpikir positif. Orang lain mengatakan ini, nggak usah dipikirin. Pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh teman-teman kita terkait hal itu. Maka apa? Ayo kita introspeksi diri. Berpikirlah objektif apa adanya. Oh ini loh. Pasti setiap kali ada masalah, ada hikmahnya. Di balik kesenangan aja ada hikmahnya. Di balik kesusahan pasti juga ada hikmahnya. Inilah yang membuat agar pikiran kita menjadi lebih objektif. Terus Pak Fatur. Pak Fatur, oke. Ini bersikap positif terhadap diri kita, pengalaman positif, keberhasilan sekecil apapun yang pernah kita capai, jangan sekali-kali dilupakan. Maka kebaikan orang lain pun sekecil apapun harus kita ingat. Makanya kalau orang tua saya dulu ngomong, ojo ngasih kelangan budi terhadap orang lain, karena balesnya angel. Mending kelangan duit. Kenapa? Kelangan duit bisa diganti, tapi kelangan budi wah sulit. Nih, maka kebaikan, keberhasilan kita itu harus kita ingat terus, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita menjadi positif. Kemudian lihat talenta, bakat, potensi diri kita. Saya itu pasien yang ngopo sih? Talenta kita di apa sih? Sehingga kita akan bisa menyesuaikan diri, oh ini loh harusnya saya seperti ini. Dan jangan sekali-kali memaksakan diri kita kalau kita tidak mempunyai bakat atau talenta itu. Belajar boleh. Nah, kalau kita mau belajar tidak masalah. Tapi sesuaikan dengan talenta kita agar potensi diri kita akan lebih cepat kita temukan di situ. Dan jangan terlalu berharap bahwa kita bisa mengatasi masalah. Membagikan semua orang. Kayak Doraemon. Semuanya ada, semuanya bisa. Tidak mungkin. Bisa jadi kita menyenangkan hati satu orang yang lain tidak senang. Itu hal yang wajar. Tidak usah kita berpikir terlalu jauh. Dan kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Ini sunatullah. Lanjut Pak Fatur. Halo, Pak Fatur. Lanjut. Pak Fatur. Ya. Yang kedua, menghargai diri kita. Nah ini, jarang kan, kita itu paling seneng ngalem koncone, ngalem awake dhewe enggak pernah. Ini loh. Makanya ayo kita berupaya memandang diri kita, bahwa diri kita itu bagus, tubuh kita, pikiran kita, perasaan, potensi kita, sebagai sesosok yang penting bagi diri kita. Bagi harga diri kita. Ini loh ini loh yang perlu kita tonjolkan. Ayo kita hargai diri kita. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Gitu. Jadi manusia dari sononya itu sudah digawe yang paling apik. Menerima diri kita apa adanya. Mau gemuk, ya udah disyukuri aja. Karena banyak orang pengen gemuk, nggak bisa. Badannya kurus, ya syukuri aja. Intelektual kita sini ya nggak apa-apa. Maka orang itu punya keunggulan masing-masing. Belum tentu saya suruh mikir pinter, tapi saya bisa kerjanya cepat. Orang lain mungkin yang pinter, belum tentu kerjanya cepat. Jadi saling nutupi, saling membantu, sehingga kekurangan ini bisa ditutupi bersama-sama. Maka ayo coba kita hargai diri sendiri. Mengenal diri kita sendiri. Ini seperti hadis Rasulullah, man arofa nafsa fakhot, arofa robbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Nih, maka dia akan lebih mudah mengenal agamanya. Terus Pak Fatur. Pak Fatur, oke. Nah ini, maka kalau kita lihat manusia itu kan sifatnya, ada sifat binatangnya, ada sifat setannya, ada sifat malaikatnya. Wajar sebetulnya, kalau kadang kita bersifat seperti binatang, gawean yang mangan turu gitu. Kon mikir wegah. Kadang sifat setannya juga muncul. Iri, dengki, ya. Itu muncul. Atau sifat malaikatnya, wah, dongo, berbuat baik, mentaati segala peraturan, perintah, dan lain sebagainya. Maka inilah sifat malaikat yang harus kita tingkatkan sebagai seorang manusia. Terus Pak Fatur. Halo.
Nah, mengenal dirinya, kalau kita bisa mengenal dirinya, akan meningkatkan citra diri kita. Karena apa? Mengenal diri kita akan membuat kita mampu membangun kepercayaan diri kita. Akan mudah menerima kritikan. Akan membuat kita merasa berharga, merasa bangga pada dirinya. Mengajarkan untuk mengenal kualitas diri, tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, akan belajar untuk menjaga diri kita. Inilah yang harus kita lakukan di situ. Terus Pak Fatur. Pak Fatur. Oke, nah jangan memusuhi diri kita, jelas itu. Lanjut Pak Fatur. Lanjut. Maka harapan dan kenyataan itu harus di-match-kan gitu loh. Ya. Ini. Kemudian berpikir positif rasional ini seperti beberapa hadis riwayat baik Muslim ya, kemudian di Al-Qur'an juga dijelaskan di situ. Riwayat Bukhari Muslim menyampaikan, aku sesuai prasangka hambaku ya padaku dan aku bersamanya apabila dia memohon kepadaku. Makanya kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang kurang baik, mendapatkan apa ya masalah, ayo ya, kita berpositif thinking lah. Karena apa? Gusti Allah itu kalau kita berkata tidak baik akan ngamini katanya. Malaikat lewat, makanya kalau dulu orang tua saya bilang, ya ngomongnya aja elek, ngorek malaikat lewat loh. Nah, kan gitu. Maka ayolah kita selalu diajarkan, sejak kecil sebenarnya kita sudah diajarkan untuk selalu berpositif thinking dan rasional gitu. Ya, ini. Kalau di Ad-Duha ayat 3, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kepadamu. Makanya jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Nih. Kemudian Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka kalau saya pribadi, apa yang disampaikan orang tua, itu pasti selalu benar. Karena saya sendiri sudah pernah merasakan, sekali tempo tidak gugu wong tua, wah masalah yang saya dapatkan bertubi-tubi. Maka saat itu juga saya selalu berpikir positif, apapun yang disampaikan orang tua. Lebih-lebih orang tua kandung kita. Siapapun orang yang dituakan, itu harus kita ikuti, kita hormati. Terus Pak Fatur? Halo? Terus? Pak Fatur? Lanjut Pak Fatur? Ya, ini jadi berpikir positif rasional, ayo selalu memandang dari sisi positif, apalagi kita mayoritas orang Jawa tinggal di Jawa, selalu bersyukur. Tibo ya tadi, alhamdulillah mengelecet toh. Kapusan, ya Allah rapopo kapusane mung sithik tok, alhamdulillah liyane ora dan seterusnya. Selalu bersyukur di situ. Menjadi pribadi yang optimis, kemudian merubah mindset. Ayo kita bareng-bareng mulai merubah mindset. Ini yang kadang agak sulit. Menvisualisasikan diri kita sing dipinginkan itu apa aja dindem ning ati, kata orang dulu marak TBC. Ayo kita sampaikan di situ. Nih, ya buang jauh pikiran negatif, jangan terbawa emosi, ayo kita terbuka, memperbanyak sugesti positif kita. Wah ini ahlinya Pak Fatul Mubin ini kalau mensugesti. Lanjut, Pak Fatul. Pak Fatur, waktunya. Lanjut. Ya, ini terakhir bersyukur. Pandailah jadi orang yang bersyukur. Tadi sampaikan di surat Atin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi panjenengan lahir semua itu dalam kondisi yang baik, kondisi yang terpilih, juara. Ya, ini. Kemudian bagaimana kita menghargai diri kita, mensyukuri potensi yang ada di diri kita, karena potensi dasar kita, fondasi kita sudah bagus. Jangan digerogoti dengan tiang-tiang yang ada, pilar-pilar yang ada di depan kita. Ayo, kita dasarnya sudah bagus di situ. Seperti yang disampaikan di surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku,
maka sesungguhnya azabku lebih pedih. Ini. Jadi citra diri positif bisa dibangun dengan rasa bersyukur. Ngomong gampang tapi dilakoni nih sing rada angel memang. Maka ayo mulai dari hal-hal yang paling kecil lah. Alhamdulillah, kadang ketemu teman matur nuwun, terima kasih ya, senyum, menyapa. Ini adalah membentuk salah satu bentuk bagaimana membuat citra diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih positif lagi. Terus Pak Fatul. Lanjut Pak Fatul. Nah, alhamdulillah itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan membangun citra diri. Mungkin masih banyak lagi dalil Quran yang ada, mungkin juga pendapat-pendapat orang banyak. Saya hanya mencoba untuk mencari, ya sedikit lah yang bisa kami sampaikan. Semoga itu bisa menambah, walaupun kecil, wawasan kita, agar kita tadi menjadikan citra diri kita menjadi positif. Ayolah kita selalu bersyukur, bersyukur pada diri kita, bersyukur pada keluarga kita yang telah membentuk diri kita, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Edi. Pak Edi menurut saya multi talenta ini. Tidak hanya dokter bidang perawat saja, tapi psikologi juga menguasai ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Saya buka satu session saja ya pada 3 penanya. Monggo kami persilahkan nanti bisa mengacungkan jari atau Pak Fatur bisa memonitor. Baik, monggo. Kalau bisa dijawab ya Pak Rodi. Oh ya, banyak Ustadz di sini Pak. Iya, banyak Ustadz. Saya mau tanya Pak. Monggo silahkan. Saya Budi. Pak Budi. Ya, saya mau tanya. Sebenarnya itu seberapa pentingnya sih kita itu membangun citra diri itu pertama. Kenapa saya mau bertanya tentang itu? Karena di dalam sejarah dunia gitu ya Pak ya, di dalam sejarah dunia itu membangun citra diri itu malah menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Kalau kita melihat dalam segi dalam konteksnya gender, membangun citra diri pria itu dia di dalam membangun citra diri, pria menjadi lebih unggul dan akibatnya dia merendahkan atau dalam konteks dunia merendahkan wanita sebagai warga kelas 2. Di dalam konteks kolonial misalnya Pak, membangun citra diri kolonial itu lebih bagus daripada pribumi, tentu dengan berbagai label-label yang ada. Di dalam konteks ras misalnya, juga white supremacy itu juga dengan mereka membangun citra diri sebagai white supremacy, kemudian dia menomorduakan warga atau orang-orang dari kulit hitam. Artinya di sini adalah bahwa membangun citra diri itu sangat berisiko untuk menimbulkan atau menghasilkan 2 problem sosial yang selama ini di dunia itu ada, yaitu diskriminasi dan kemudian ada stereotip di situ. Nah, yang saya tanyakan adalah yang kedua itu ada nggak sih batasan ketika seseorang ingin membangun citra diri sehingga orang atau setiap individu itu tidak melakukan diskriminasi atau stereotip yang disengaja ataupun tidak disengaja, kemudian tidak menganggap bahwa citra diri yang satu itu positif, yang kemudian citra diri itu negatif, kemudian itu seperti apa? Atau apakah ada batasannya di situ? Atau mungkin alternatifnya adalah cukuplah dengan kita bersyukur, itu jadi dasar membangun citra diri kita hanya dengan bersyukur, sehingga dengan bersyukur itu risiko untuk menghasilkan diskriminasi atau stereotip itu mungkin tidak akan ada di dunia.
Mungkin seperti itu Pak pertanyaan saya. Oke. Pak Budi dari mana ya Pak Budi Tri? Sastra Inggris Pak. Ya? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Ya. Pakai topi nih. Begitu Oh iya. Ya. Betul Pak. Ya. Oke. Matur nuwun. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Bingung aku lagi jawab ini. Oke. Pak Budi. Pak Budi sudah nikah belum? Ampun, Pak. Istrinya cantik nggak? Ya, biasa aja, Pak. Wah. Ketika saya nanti masalahnya, ketika saya menilai itu dia istri saya itu cantik atau enggak, nanti itu jadi saya stereotype ke istri saya, Pak. Gimana? Nanti ada stereotype lagi, Pak, nanti. Penilaian judgment. Bukan. Sama tetangganya cantik mana? Enggak membandingkan, Pak. Wah. Pak Budi suka pakai batik enggak? Suka. Nah, kenapa suka pakai batik? Karena dari pengalaman itu terlihat estetik, Pak, indah dilihat. Nah, itu adalah salah satu membangun citra diri, Pak. Iya kan? Karena persepsi kita. Artinya gini, Pak Budi. Kenapa sih citra diri itu memang naik kebablasan? Itu bisa mengintimidasi seseorang. Karena yang namanya personal branding. Kalau kita biasa bicara citra diri kan personal branding. Kalau personal branding ini, citra diri kita yang positif ini tidak dibarengi dengan kemampuan intelektual, kemudian kemampuan emosional, kemampuan spiritual, ya akhirnya apa? Dia akan menginjak-injak orang, dia akan membandingkan, itu loh aku lanang luwih kuat dibandingkan perempuan. Ini loh saya negara adidaya, ini loh saya orang yang top, ini loh saya Pak RT, saya seorang marbot, dan lain sebagainya. Kalau orang sudah bicara membranding dirinya, kemudian melakukan citra diri positifnya berdasarkan emosi yang berlebihan, tanpa standar norma yang ada, ya akhirnya muncul seperti itu, Pak. Islam membranding dirinya tidak seperti itu. Maka ada orang yang membranding Islam dengan mengatakan, wah ini ekstrim, teroris, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya kan enggak, kan gitu. Jadi sebetulnya membranding diri itu juga harus dilihat standar yang ada, kemampuan kita untuk melihat itu tadi. Maka supaya citra diri kita tidak berlebihan, emosi, kadang kita juga pengen memiliki sesuatu, saya pengen punya motor, yang penting bisa untuk jalan. Tapi begitu melihat orang lain punya Harley Davidson, wah, kemeropok kita. Karena apa emosi yang muncul? Wah, ini dosen 6B, gajinya sakmene, kok saiki tuku Harley ya? Aku dosen tua, saya ngarep pensiun, tumpahane jeh beat, itu pun bannya wis halus, reso tuku ganti. Kalau emosinya muncul di situ, ya akhirnya dalam membranding dirinya jadi berlebihan. Ini dari saya. Nanti lebih banyak lagi kita bisa diskusi, karena belum tentu menguasai juga. Kemudian yang kedua tadi, apa lali aku malah. Batasan Pak, batasannya. Iya, batasan tadi. Maka kalau saya bicara pribadi ya Pak ya, kalau saya ingin membranding diri saya untuk keperluan tertentu, maka saya bikin tahapan-tahapan. Saya bikin tulisan. Saya terus terang sejak kecil itu punya cita-cita itu saya tulis semua Pak. Mulai pengen punya ini, karena dulu saya tinggal di hutan, di Cepu, tengah alas gitu, ketemunya mobil itu mobil hardtop, ya. Dan kalau orang migas, anaknya orang migas, saya kan orang anak tadi katanya pabrik bumi ya. Orang migas itu berangkat pulang diantar pakai bis. Jadi dalam otak saya sejak kecil itu muncul. Saya besok kalau gede harus punya mobil, dan mobilnya harus jenisnya hardtop. Supaya apa? Bisa belasaan di tengah alas, di tengah sawah gitu. Karena apa yang saya lihat seperti itu. Nah, kalau dalam membranding saya ini, diri saya ini, saya tidak mampu, tak paksa seperti itu, ya maut Pak, mesti utang rono, utang rene, kan gitu. Karena bisa jadi standar yang saya inginkan terlalu tinggi bagi saya. Ini salah satu.
Maka saya turunkan, ya wes lah nek ora iso tuku hardtop atau tuku Robicon ya saiki tuku Cherry wes yang penting iso glundung kan gitu. Mlebu sawah Cherry ya kuat kan gitu. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Ya, maka standar yang kita lakukan buat agar citra diri kita itu mampu, ya maka tadi pengetahuan kita gunakan, sikap kita, perilaku kita, emosional kita, agama kita, spiritual kita lakukan. Kayak Unimus loh. Unimus kan ada indikatornya. Ini loh yang harus dicapai masing-masing prodi. Maka indikator itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Ini loh, prodi sastra Inggris harus sekian persen mahasiswanya. Oh ini loh, itu kan sudah berdasarkan pemikiran. Harus akreditasinya ini. Ayo kita capai di situ. Standar itu sudah terukur. Walaupun kadang kita dalam melaksanakan tidak bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Ayo kita evaluasi. Tapi kalau ini standarnya terlalu tinggi, wah sastra harus mahasiswanya 1000 prodinya. Ya tidak mampu, gitu loh, dosennya biro, dan lain sebagainya. Butuh waktu tahapan itu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Citra diri itu kan bisa berjenjang. Kalau menurut saya loh ya, tidak tahu nanti Ya, kalau orang lain. Nah itu maksud saya, artinya apa? Ayo ketiga unsur itu harus kita balanskan. Agama, emosi, pikiran kita atau intelektual kita. Saya kira itu, Pak Budi kurangnya mohon maaf. Siap. Keren, Pak. Terima kasih, Pak Edisus. Saya kira cukup ya ini untuk tausiah dari Pak Edisus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ada beberapa di depan kita. Sebentar lagi ada Idul Adha. Nah, kadang kita tuh perlu pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh PP. Saat ini sudah keluar edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 6 2020. Baik, kami mohon tampilkan ya. Jadi saya baca secara ringkas tuntunan ibadah puasa Arafah itu Adha dan Kurban. Jadi dinaikkan Pak, ya. Terus. Jadi ada 3 hal yang penting di sini adalah puasa Arafah. Bentar Pak, naik dulu Pak ya. Kemudian sholat Idul Adha dan ibadah korban. Untuk puasa Arafah dan wukuf di Arafah dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang sholat Idul Adha di lapangan sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Yang kedua, sholat Idul Adha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti sholat Id di lapangan. Bagi yang berada di daerah aman, tidak berdampak, sholat Idul Adha dapat dilakukan di lapangan kecil atau tempat ruang terbuka di sekitar tempat tinggal dengan beberapa protokol yang harus diperhatikan. Saya selesaikan ya bacaan ini. Ibadah korban. Hukum ibadah korban adalah sunnah muakkadah bagi muslim yang telah memiliki kemampuan untuk berkorban dengan tata cara sesuai tuntunan majelis takjih dan tasdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Pandemi COVID-19 menimbulkan masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum duafa. Karena itu sangat disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah beberapa uang daripada menyembelih hewan korban. Bagi mereka yang mampu membantu penanggulangan dampak ekonomi COVID-19 sekaligus mampu berkorban, maka dapat dilakukan keduanya. Membantu duafa maupun berkorban, keduanya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berdasarkan beberapa dalil memberi sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan adalah yang lebih diutamakan. Naik Pak. Pak Latur dinaikkan.
Apabila ada yang berkorban, maka dapat dilakukan alternatif berikut ini dengan urutan skala prioritas. A. Korban sebaiknya dikonversi berupa dana dan disalurkan melalui lazisme untuk didistribusikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di daerah terpencil dan terluar, atau diolah menjadi kornet, kemasan kaleng. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan (RPH) agar lebih sesuai syariat dan hukum. Jumlah hewan yang disembelih di luar RPH hendaknya dibatasi, tidak terlalu banyak, untuk menghindari kemubaziran dan distribusi yang merata disembelih oleh tenaga profesional, mengurangi kerumunan massa dan pemenuhan protokol kesehatan yang ketat sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan korban. Hewan kurban berupa kambing atau domba sebaiknya disembelih di rumah masing-masing oleh tenaga profesional dan apabila mampu dapat disembelih sendiri oleh orang yang berkorban. Pembagian daging korban diantar oleh panitia ke rumah masing-masing penerima dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian dari edaran dari DT, tentu saja dari Universitas Muhammadiyah sudah mempersiapkan terkait persiapan Idul Adha. Nanti dalam waktu dekat akan kami edarkan juga. Siang ini kemarin kami sudah pertemuan, siang ini juga akan bertemu lagi untuk mempersiapkan itu. Demikian surat edarannya, dan saya ucapkan terima kasih Pak Edisus atas tausiah yang luar biasa pada matur sami-sami yang hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bersama. Amin. Baik, sebelum saya tutup, mungkin Pak Rektor ada sesuatu yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Pak Edi yang telah berkenan menjadi narasumber pengajian. Prof. Mohon maaf. Kedua, terima kasih kepada LSIK beserta dengan seluruh jajaran yang sudah memulai kembali pengajian rutin Kamis pagi ya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir mengikuti pengajian. Kemudian yang keempat, segera nanti atas dasar edaran surat edaran dari PP tentang sholat Idul Adha dan begitu juga tentang penyembelihan hewan kurban ya. Itu perlu kita rumuskan lagi dengan prinsipnya adalah kita di Universitas Muhammadiyah Semarang ini berpegang teguh pada surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Satu, kita bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah, dan kedua, Semarang ini masih dalam zona merah dan merahnya juga cukup kental ya. 2 hari ini hanya ada 5 penurunan ya. 5 penurunan yang positif. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian beserta dengan seluruh keluarga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Kemudian kita bekerja di kantor pun tetap dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Rektor atas pengarahannya. Baik, Bapak dan Ibu, berakhir sudah kegiatan kajian kami
pagi ini, tepat pukul 9.55. Selamat beraktivitas kembali. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.